Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kok gak senyum nek baik? Ya, senyum ya. Saya pakai bahasa Jawa. Oke. Hari ini anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas bisa memimpin doa, silakan berdiri. Kemudian dipimpin doa bersama. Silakan. Sebelum kita mulai mata pelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi pesan pada anekdot yang mengandung kritik sosial. Oke. Sebelum kita melangkah ke bagian materi, anak-anak bisa mengisi presentasi terlebih dahulu di link yang sudah saya bagikan di grup, atau kalian bisa masuk ke link video, link media yang kemarin saya bagikan, yang Google Sites. Di situ kalian bisa klik presensi serta didik dan diisi untuk pelajaran hari ini. Bisa? Silakan. Nah, disubmit kalau sudah tanggal 1 November. Bisa? Bisa? Ini. Nah, itu dari tadi. Nge-lag. Sudah? Oke. Sebelum kita masuk materi, anak-anak bisa menyimak komik berikut. Komik ini yang penting keren adalah hak tiap orang untuk berusaha tampil keren, baik wajah, busana, maupun latar. Di komik pertama, ada gambar apa? Orang selfie. Kalimat pertamanya apa? Nah, kemudian? Oke, ini membuktikan bahwa ada aplikasi yang tidak mungkin jelek. Yang kedua, biar sewa, yang penting keren. Nah, ini untuk foto profil buku reuni. Kemudian ada yang ketiga. Ada apa di situ? Foto wisuda. Kalimatnya? Oke. Dari komik tersebut ada 4 analisa yang harus kita bahas. Apa pesan yang ingin disampaikan komikus melalui komik tersebut? Apa pesannya? Semua orang bisa keren. Apalagi? Semua di media sosial tidak nyata. Ada yang lain? Hak tiap orang untuk berusaha tampil keren. Nah, artinya kalau kita simpulkan dari jawaban kalian adalah media sosial itu adalah dunia yang lain dari seseorang. Bisa jadi di dunia yang sebenarnya itu dia tidak
cantik, kemudian dia ada aplikasi dengan selfie-nya tadi, kemudian berubah jadi cantik. Kemudian orang yang kedua dengan pose untuk foto profil wisuda, kenyataannya dia tidak seperti itu. Kenapa? Karena bajunya. Yang ketiga apa? Foto wisuda. Untuk apa dia berfoto di belakangnya ada rak buku? Untuk biar kelihatan rajin atau berpendidikan. Seperti itu. Yang kedua, apa pesan yang disampaikan sesuai dengan realitas yang terjadi atau hanya imajinasi komikus? Sesuai realita. Kamu juga seperti itu? Ya. Orang mau makan, kamu foto. Biar kelihatan bahwa kamu makan enak dan lain-lain. Apakah komikus sudah menyampaikan pesan dengan cara menarik? Dari komik itu menarik kah? Oke, karena dia menampilkan sesuatu dengan komik, dengan gambar, dan lain sebagainya. Keempat, jika kalian dapat memberikan masukan kepada sang komikus, hal apa yang ingin kalian sampaikan? Adakah saran untuk komikusnya? Komik itu kurang apa? Hening sejenak. Apa Hanin? Gimana? Pakai ini. Masih kurang jelas dalam penyampaiannya, jadi masih ada kayak pesan tersirat gitu Pak. Ada Jadi pesan nggak secara tersirat. gamblang gitu. Jadi tidak secara gamblang. Iya. Misalnya kalimatnya apa? Yang waktu foto Buat reuni. Artinya hanya satu kalimat berupa isyarat. Tidak ditulis kalimat yang panjang. Oke, jawaban yang bagus. Itu salah satu saran untuk komikusnya. Sehingga ada kalimat yang lain untuk menambahkan. Sehingga pembaca lebih paham. Oke, untuk melanjutkan materi, anak-anak kita masuk pada kegiatan 1, yaitu identifikasi anekdot. Kita ada satu video yang harus kita identifikasi. Tapi sebelum itu, kita bentuk kelompok berpasangan dengan memilih barcode yang sudah Bapak sediakan di depan. Yang mendapatkan gambar yang sama berarti akan menjadi satu kelompok pasangan. Dan duduknya harus berdampingan. Seperti itu. Jelas instruksi saya? Silakan bisa ke depan. Untuk yang laki-laki ada di sebelah utara. Untuk yang perempuan khusus ada di sebelah selatan. Artinya kelompoknya tetap yang perempuan dengan perempuan dulu, yang laki-laki dengan laki-laki. Silakan bisa ke depan secara urut ke sini gantian. Yang laki-laki juga. Silakan dari sini. Kamu ambil satu dulu, nanti kamu QR ya. Kamu scan. Silakan ambil satu. Terserah mau ambil yang mana ya. Yang laki-laki juga yang sebelah utara. Ini banyak. Langsung di scan yang sudah dapat. Ayo. Gantian. Urut. Nah, itu ada helmnya itu. Yang laki-laki utara. Nah. Lanjut. Garis. Ini ambil satu. Ya. Langsung scan, kemudian nanti kita tunjukkan yang dapat kura-kura, gagak. Berarti harus berkumpul dengan kura-kura dan gagak. Baris paling utara.
Ya, itu. Ini yang perempuan. Tinggal 2, pas ya. Tinggal 1 ini, Nias. Ini yang laki-laki silakan ambil 1 yang mana saja. Oke. Tinggal 3. Sudah? Oke. Silakan cari pasangan kelompoknya masing-masing. Dari sini kamu angkat, kemudian yang lain silakan menanggapi yang di sini dapat gambar apa. Ini yang paling selatan dulu. Angkat. Ikan. Sama ini. Ini apa? Kucing. Ini kucing. Penguin. Sama itu. Yang sudah ketemu silakan langsung ngumpul. Kura-kura, gagak. Gagak sama itu berarti. Loh, kok bisa? Oh ini, ya sudah. Berarti yang lain, kamu gagak yang di sana. Kamu dapat apa? Kamu apa? Capung. Silakan ya sudah ketemu, mencari tempat duduknya masing-masing. Sepakatan saja. Pelan-pelan. Di sini. Oke, sini. Penguin, capung, kura-kura. Ya, sebentar. Kura-kura. Ya. Burung hantu. Sudah dapat? Kamu apa? Sudah? 1, 2, 3. Yang lain sudah dapat ya? Oke, ini bertiga, tidak apa-apa. Ini satu kelompok bertiga. Jadi. Ini nggak bisa di-scan HP-nya ini saya bantu. Oh, ya enggak apa-apa. Ini kan kura-kura. Ini bertiga ya. Cari tempat yang bertiga. 1, 2, 3. Cari tempat yang bisa bertiga. Itu 02. Kamu apa? Zebra. Sama? Halo. Oh, sama Galuh sudah. Berarti kamu sama Galuh. Silakan cari tempat situ. Lira sama Galuh silakan ke situ. Nah, sampai di sini berdua. Sudah jadi pas tempatnya. Oke, kita lanjutkan untuk analisis video. Formatnya bisa kalian dapatkan di tabel 1 identifikasi masalah. Ini tabelnya bisa kalian lihat di media pembelajaran Google yang ada di link. Formatnya seperti ini. Sudah? Nah, nanti kalian format yang sama-sama. Internetnya hilang. Sebentar ya. Passwordnya bentar. Sebentar ya. Oke,
Oke, sambil menunggu anak-anak bisa ini membuat formatnya sebentar. Formatnya dibuat dulu. Ya. Kita buat formatnya 2 sampai 3 menit. Ya. Satu kelompok satu. Diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Burung mlebu dosenku. Sudah? Atau sambil bisa dilihat di media pembelajaran kalian, bagi yang sudah membuka, sama konsepnya. Kalian mencari temanya apa, masalah yang dihadapi, unsur humor, kemudian pesan yang ingin disampaikan dari teks anekdot atau dari video tersebut. Nanti di diskusi lanjutan kita akan presentasi untuk menjelaskan apa pesan yang disampaikan sudah jelas, kemudian masalah yang sosial sudah relevan, kemudian apa yang perlu ditambahkan agar teks tersebut lebih baik. Sudah. Silakan dibuat. Dibuat satu saja per kelompok, nanti diskusi berdua. Diskusi ya. Ya, berarti 3, diskusi bertiga. Kamu jadi satu. Gimana enaknya duduknya kamu? Nah, sudah enggak apa-apa. Yang penting bisa diskusi. Oke? Sudah? Formatnya sudah? Kita lanjutkan ke video ya.
Anak-anak bisa sambil coret-coret dulu, enggak masalah, sambil melihat videonya. Jadi tidak langsung ke bagian kotaknya. Oke, kita mulai. Ini suara. Oke, itu tadi video cuplikan atau video anekdot
tentang liburan kuli bangunan. Silakan dikerjakan di tabel yang sudah disediakan dengan kelompoknya masing-masing selama 30 menit. Saya tayangkan lagi itunya ya. Kalau itu diisi nanti filenya ndak bisa kamu itu, yang lain juga bisa download, bisa ngambil. Kalau kamu screenshot kemudian kamu edit boleh, bisa. Ya. Silakan. Nah, pakai ini bisa. Untuk membantu teksnya itu juga ada di media, bisa juga dari buku kalian, buku paket juga ada. Ya, itu nanti masuk. Nama lengkapnya juga Pak. Masuk Pak. Masuk. Kamu screenshot saja bisa. Sudah di Word. Oh, sip. 2 anak, nama lengkap 2 anak langsung. Kalian juga bisa ngerjakan langsung di Google Doc itu. Kamu download dulu, masuk ke Word, diedit juga bisa. Ya. Ditulis di buku tulis juga silahkan. Dikerjakan, jangan melihat yang dulu pernah dikerjakan. Jadi pakai yang sebelumnya yang kamu belum tahu. Oke. Jangan lupa diskusi lanjutannya juga diisi untuk presentasi nanti. Ya? Iya, di situ saja. Nanti soalnya kamu tulis, di bawahnya kamu jawab. Nanti untuk presentasi kan kamu butuh baca soalnya, kemudian jawaban juga kan.
Ya, Itu kalau punya kita kayak gitu. kenapa? Punya kita. Ih, jangan langsung diedit di situ. Oh. Kamu download dulu. Di-download dulu baru diedit. Ini di-download dulu ya. Hah? Nggak bingung kan? Go. Sudah di-download. Masuk ke sini file, di-download dulu bisa. Pakai Filebird ya. Nanti kamu bisa buka pakai WPS atau Word. Bagi HP yang sudah ada Windows-nya bisa. Nah. Bisa. Itu belum di-download. Coba mode desktop. Mana mode desktopnya? Bentar. Nah. Oke, cari di unduhan, kamu buka. Masih 20 menit. Dicari betul-betul.
Kakimu kenapa? Kenapa? Kasih itu kasa obat merah, jangan dibiarkan gitu, infeksi nanti. Oke. Masih 15 menit. Ya, aman. Oh ya, silakan. Harus ada penjelasan yang lanjut ya. Untuk diskusi lanjutan itu harus kalian jelaskan, jangan dijawab satu kata, itu enggak menjelaskan.
Sampai bagian pesan yang ingin disampaikan. Yang diskusi lanjutan, lanjut. Itu dengan penjelasan ya. Ini kelompok apa tadi? Zebra. Zebra. Nggak ada, saya nggak ngambil sapi kok. Ini tadi apa? Kura-kura. Kucing. Ini. Burung gagak. Burung apa itu? Burung apa itu? Burung jalak. Ini kelompok apa? Kodok. Ini dapat apa tadi? Enggak, maksudnya kelompoknya tadi hewannya apa? Panda. Ini dapat apa? Burung beo. Burung beo. Beo. Ini dapat apa tadi? Tawon, lebah, kura-kura, burung hantu, harimau, penguin. Ini dapat apa? Keledai, buaya. Ini ikan. Ini Macam-macam Pak, ada yang bebek, gajah, yang capung. berarti kengajak. Oh, bebek. Ini capung. Gajah. Bebek, gajah. Sepuluh menit lagi. Yang selesai duluan nanti angkat tangan dan bilang nama kelompoknya. Kelompok zebra selesai gitu. Kelompok macan selesai. Burung apa? Burung beo selesai. Katak. Lebah. Keledai selesai. Penguin selesai. Itu berarti bebek ya, belakang ya. Bebek. Kelompok apa? Kura-kura selesai. Diingat-ingat yang kamu dapat tadi gambar apa? Yang jelas tidak ada gambar saya. Masih 10 menit lagi ya, diselesaikan dalam waktu 10 menit. Nanti saya minta perwakilan setiap deret satu kelompok untuk presentasi. Deret 1, 2, 3, 4. Satu deret, satu banjar. Itu lebah yang gemuk. Lebah yang gemuk.
Pandanya pakai payung. Apa bang? Satu berkelompok. Anda selesai, oke. Panda. Buaya selesai. Buaya, panda, ikan, lebah. Kurangnya mana? Nomor 3. Oke. Diselesaikan. Tinggal berapa menit itu? 5 menit. 5 menit lagi. Oke, sip. Ya Allah. Iya pak bang. Itu nanti diupload dulu ya. Yang ini tak pak? Nanti hasil pekerjaan kalian diupload ke link yang sudah saya bagikan. Yang Wordnya juga. Sama yang Word. Kalau yang dapat yang menggunakan Word, di Word-nya saja yang filenya diunggah. Yang tidak ya bisa pakai bukunya di foto. Yang pakai Word tidak apa-apa, nanti di-download, di filenya di-save, kemudian diunggah. Ya. Nama lengkap dua-duanya itu bisa diisi 2 orang, 1 dan 2. Absennya bisa masuk salah satu, tidak masalah. Yang penting di nama lengkapnya ditulis 2. Dua-duanya kan bisa unggah kan? Ya, unggahnya sendiri-sendiri kan bisa kan? Hasil pekerjaan kalian diunggah sendiri-sendiri. Mati. Empat menit. Oke, kelompok ikan sudah. Ikan Nemo. Kelompok apa? Capung sudah. Bebek. Bebek sudah. Buaya sudah. Capung, bebek, buaya. Deret utara selesai semua kan ya? Deret sini selesai semua kan? Ini yang apa? Buaya. Oh, buaya itu. Burung hantu belum. Ya saya jam segini tidur burung hantu.
Hantu belum. Sini selesai semua ya? Deret sini selesai. Deret sini selesai. Belum? Deret barat itu apa? Burung apa? Burung beo. Burung beo. Ini belum. Sudah? Kucing belum. Ini apa ini? Gagak beo. Itu paruh apa? Zebra sudah. Banyak warna hitam putih. 2 menit. Kurang? 1, oke. Nanti yang maju saya minta 1 kelompok. Kalau enggak ada nanti bisa saya acak saja. Jadi saya tunjuk. Yang siap maju, maju. Ini macan ini, macan. Macan. Macan kalah sama lebah. Diantup. Ya, kucing sudah. Burung hantu sudah. Selesai semua? Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sebelum presentasi, saya minta semuanya berdiri. Berdiri. Oke, kemudian tangan yang sebelah kiri, tanganmu begini. Gini. Tangan yang sebelah kanan di bawah tangan temennya. Jadi nanti posisinya seperti ini. Kirinya gini, kanannya gini. Oke. Gini. Nah, sudah? Oke, kita permainan tangkap jari. Nanti saya akan bercerita dengan kata kunci tertentu. Ketika saya bilang kata kuncinya, di saat itu kalian tangkap jari teman kalian. Nah, yang tertangkap itulah kelompok yang akan maju presentasi. Oke, siap ya? Jangan dijauhkan jarinya dari itu. Jadi yang ini nanti kamu menarik, sedangkan satunya ini nanti kamu menangkap. Paham ya? Kata kuncinya adalah es teh, misalnya es teh. Jadi nanti saya cerita ketika saya sampai kata es teh, maka kamu bisa tangkap jari teman kamu. Oke, didengarkan baik-baik ceritanya. Hari ini udaranya sangat panas, sehingga terasa agak kurang enak di badan. Nah, saya jalan keluar rumah untuk mencari sesuatu yang menyegarkan sehingga di tubuh saya juga tidak terlalu sumuk atau terlalu gerah. Untuk itu maka saya pergi ke warung untuk membeli buah segar. Nah, karena di warung tersebut buah segarnya tinggal jeruk, maka saya minta untuk membuat jus jeruk. Tapi saya rasa masih kurang, maka saya nambah lagi membeli satu lagi. Yaitu es teh. Silakan yang tertangkap berdiri, yang tidak tertangkap duduk. Yang tertangkap berdiri. Ini dari kelompok apa? Macan. Ini kelompok capung. Dapat capung dan macan. Oke, tepuk tangan. Sudah diwakili capung dan macan. Saya minta untuk presentasi dulu, kemudian nanti saya minta 2 kelompok lagi untuk presentasi. Yang berani ke depan angkat tangan. Itu nilai lebih untuk kelompok yang berani. Silakan kelompok kita macan dulu atau capung dulu?
Wes macan, manis dan cantik. Silakan. Capung, cacak yang apa? Cacak-cacak yang dari kampung. Misal seperti itu. Silakan macan. Semua memperhatikan, kemudian jika ada yang berbeda atau ada yang perlu ditanggapi, silakan ditanggapi dengan cara berdiri dan sebutkan nama plus nomor absen. Silakan. Salam, perkenalkan dari kelompok apa dan hasil pekerjaannya. Yang lain memperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Harimau akan menjelaskan hasil diskusi kami. Saya Isna Lairatu Soleha. Saya Akila Moza. Di sini Langsung aja. saya dan Isna menjawab tema berjudul kesenjangan sosial dan masalah yang dihadapi yaitu seorang ayah yang tidak memiliki dana menyebabkan anak-anak tidak dapat menikmati masa kecil mereka dengan liburan ke Dufan. Unsur humor, kami menjawab, kemarin saja saya bawa ajak mandi bola, dia bawa handuk. Pesan yang disampaikan, kami memilih orang dengan ekonomi lemah sangat sulit untuk liburan karena tidak mempunyai cukup uang. Diskusi lanjutannya, apakah peran dalam teks tersampaikan dengan jelas? Iya, pesan yang disampaikan dengan sangat jelas. Yang kedua, apakah masalah sosial yang diangkat relevan dengan kehidupan di masyarakat? Iya, masalah sosial yang diangkat sangat relevan karena kegiatan liburan hanya dinikmati oleh orang yang mampu. Yang ketiga, hal apa yang perlu ditambahkan agar teks ini dapat lebih baik dalam menyampaikan pesan sosial? Solusi dari penonton untuk membantu mengatasi permasalahan Pak Didi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Angkat tangan. Mungkin berbeda di bagian yang lain? Betul, syarat tidak ada? Oke, ini hasil dari kelompok macan. Terima kasih, salam, ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini kedua, silakan capung. Capung. Capung itu kinjeng ya. Silakan langsung ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi yang dari tes liburan kuli bangunan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Maulana. Perkenalkan, nama saya Vladiski Awaludin, nomor absen 17. Saya akan menjawab teks anekdot. Yang pertama adalah tema kesenjangan sosial. Masalah yang dihadapi, Pak Didi tidak dapat mengajak anaknya liburan ke tempat yang diinginkan. Unsur humor, kemarin saja saya bawa ajak mandi bola, dia bawa handuk. Pesan yang ingin disampaikan, selalu bersyukur dan kita dapat mengajak anak kita liburan dengan cara hemat dan sederhana. Selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Diskusi lanjutan. Yang pertama, apakah pesan dalam teks tersampaikan dengan jelas? 1. Iya, karena meskipun Pak Adi seorang kuli bangunan, ia tetap berusaha membahagiakan anaknya dengan caranya sendiri. Pertanyaan yang kedua, apakah masalah sosial yang diangkat relevan dengan kehidupan masyarakat? Iya, karena dalam kehidupan banyak yang mengalami masalah kemiskinan ekonomi seperti yang dialami Pak Didi di kehidupan masyarakat. Yang ketiga, hal apa yang perlu ditambahkan agar teks ini dapat lebih baik dalam menyampaikan pesan sosial? Membuat diskusi program tentang bantuan pemerintah untuk keluarga Pak Didi. Oke, bagus. Tepuk tangan. Bagus, bagus.
Ada yang ingin menanggapi? Tidak ada? Sama tah kelompok yang lain ini? Jangan takut-takut menanggapi. Oke. Nah, nanti kita evaluasi di akhir. Ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan. Oke. Kelompok mana yang ingin menambah? Satu lagi enggak apa-apa, satu lagi. Ini kelompok apa? Burung beo. Oh, ditanya masih burung tok. Abrar silakan. Sing mau Farel lemes. Jangan lemes-lemes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abrar Parisya dan ini Saya Muhammad Farid Firman Abdullah. di sini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu bertemakan tentang kesenjangan sosial, masalah yang dihadapi, hiburan bagi Didi membuat stres, terpikiran cicilan, unsur humor, anak-anak lain ingin tahu Dufan, dibawa ke Dufan, akan tetapi anak saya ingin tahu Dufan, bawa ke warnet. Pesan disampaikan, sadari apa yang kita miliki dan syukuri yang kita miliki. Setelah itu diskusi lanjutan. 1. Apakah pesan dalam teks tersampaikan dan jelas? Tidak, karena tidak jelas siapa yang dituju pada teks tersebut. 2. Apakah masalah sosial yang diangkat relevan dengan kehidupan masyarakat? Iya, banyak orang lain di luar sana mengalami hal yang sama. 3. Hal apa yang perlu ditambahkan agar teks ini dapat lebih baik dalam menyampaikan pesan sosial? 3. Semakin diperjelas untuk siapa pesan pada teks tersebut. Silakan. Tepuk tangan. Kalian terpesona sehingga diem terus. Oke, ditutup. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Salam. Wassalamualaikum. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tegang. Jadi buru-buru. Ya kalau maju seperti itu. Jadi dibiasakan untuk latihan ke depan. Kalau sudah terbiasa, insya Allah enggak lupa-lupa. Kalau belum terbiasa ya itu salam lupa. Oke. Apresiasi yang luar biasa untuk yang maju ke depan. Nah, kita evaluasi tema yang sesuai dengan teks atau video yang tadi kita lihat sama-sama. Apa kira-kira yang paling tepat? Kesenjangan sosial atau bisa masuk ke dalam kemiskinan, itu juga betul. Jadi yang paling kentara adalah tentang kemiskinan. Dari siapa? Yang dicontohkan Pak Didi yang berprofesi sebagai kuli bangunan. Oke. Kemudian masalah yang dihadapi apa? Masalah yang spesifik. Pak Didi itu punya masalah apa di teks itu? Ekonomi. Yang spesifik lagi. Tidak bisa pergi liburan. Anaknya ingin liburan tapi dia tidak punya uang. Itu masalahnya orang yang dengan ekonomi rendah atau kurang. Jadi ada yang seperti itu. Kalian kan menengah ke atas, jadi tidak terlalu merasakan. Oke, unsur humornya. Ada perbedaan tadi dari 3 ya? Yang pertama tadi unsur humornya adalah mandi bola, bawa handuk. Kemudian yang kelompok terakhir tadi burung beo. Nah, ingin tahu Dufan tapi diajak ke warnet. Itu sama-sama unsur humor. Sama-sama bisa kita ambil untuk unsur humor karena di bagian pertama yang dijelaskan tadi adalah seseorang yang belum pernah ke wisata sekelas atau sejenis mandi bola saja yang kalian sudah bosan dan tidak tertarik, itu mereka belum tahu sehingga mereka membawa handuk. Bayangan mereka mandi itu pasti air. Yang ada bolanya mungkin sehingga pakai handuk.
Dan yang istrinya itu juga tidak tahu sehingga itu sudah disediakan. Nah, yang ini juga sama, ada unsur humornya. Ngajak ke Dufan tidak perlu ngajak ke Dufan tapi ke warnet. Yaitu memang yaitu Dufan. Jadi tidak berangkat ke Dufan. Diajak ke warnet dan diberitahu bahwa itu memang Dufan seperti itu. Nah, itulah. Kemudian pesan yang ingin disampaikan apa? Selalu bersyukur dengan apa yang miliki. Jadi orang kalangan atas itu bisa mampu untuk kesana kemari dengan uangnya. Orang kalangan miskin juga harus bersyukur dengan sesuai kemampuannya. Kita diskusi lanjutannya. Apa pesan yang dalam teks tersampaikan dengan jelas? Ada yang tidak tadi? Tidak. Kenapa? Karena yang dituju itu siapa tidak disampaikan. Yang dituju siapa? Spesifiknya mungkin seperti itu. Itu bagus. Artinya dia mencari sesuatu yang kurang. Boleh. Tapi yang sudah juga sudah jelas. Mungkin karena sudah memahami apa yang disampaikan di video itu. Bahwa menyampaikannya kepada orang golongan yang mampu. Dari seseorang yang tidak mampu yang berbicara itu. Apa masalah sosial ini relevan dengan kehidupan masyarakat? Relevan. Sama. Jadi sesuai dengan keadaan sekarang pun bisa. Kalian tidak perlu ke Dufan kalau sekarang tinggal diputarkan di HP melalui YouTube. Gak usah merono, tidak usah ke sana. Hal apa yang perlu ditambahkan? Ada saran untuk penambahan? Tujuannya ke siapa lebih diperjelas dari kelompok ini. Mungkin bisa ditambah lebih spesifiknya. Artinya tingkat ekonomi orang di atasnya itu mungkin bisa sedikit disinggung. Jadi tidak mengarah ke bagian yang di bawah saja, tetapi ada menyinggung sedikit tentang kehidupan di atas. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Kita masuk ke bagian kegiatan 2. Oke, saya akan sampaikan struktur teks anekdot. Ada 3 struktur di dalam teks anekdot. Yang pertama adalah orientasi. Apa itu orientasi? Nah, contohnya bagaimana contohnya? Contohnya bagaimana? Pak Didi, dia menyampaikan nama, kemudian anaknya, keluarganya, kemudian itu merupakan orientasi. Sehingga pembaca mengenal siapa yang ada dalam teks tersebut. Pinter. Kemudian yang kedua komplikasi. Apa? Salahnya. Masalah yang dihadapi oleh tokoh yang dijelaskan di awal tadi. Contohnya, tidak punya uang, tidak bisa rekreasi, minta liburan, kemudian tidak bisa melaksanakan permintaan anaknya. Terakhir, evaluasi. Apa itu? Komentar atau pesan yang masuk di dalam sebuah cerita anekdot. Sekarang kita akan masuk ke dalam sebuah teks anekdot singkat yang berjudul Perundungan Tanda Sayang. Anak-anak bisa masuk ke media yang sudah saya share tadi. Kalian simak baik-baik di sini, kemudian kalian analisis melalui tabel di tombol bawahnya, yaitu struktur dari teks tersebut. Cari orientasi, komplikasi, dan evaluasi dalam waktu 10 menit. Bisa juga langsung kalian download di situ. Ada titik 3 garis 3 di atas. Kalian buka, kalian klik, kemudian kalian simpan sebagai Word. Nah, itu bisa kalian kerjakan di HP-nya masing-masing. Nah, bagi yang kesulitan, mungkin bisa ditulis di buku tulis. Saya persilakan memilih dengan caranya yang dipilih masing-masing.
Di buku enggak apa-apa, ya. Ya, enggak apa-apa, sesuai kemampuan saja. Pas nggak waktunya 11.35 paling mari. Jangan langsung dimasukkan. Harus di-download dulu. Kalau kamu masuk, maka langsung keluar. Nah. Oke. Di-download dulu bisa. Oke, aman. Ini yang ngisi nih. Halo, burung peo. Burung peo. Ya. Oke, lanjut. Yang penting rapi. Kalau enggak pakai tabel berarti harus dibuat rapi. Jangan ditulis yang tidak rapi. Bisa.
Itu semua yang ada di situ harus masuk loh ya, dalam satu teks itu. Pak, jadi yang ada di tes ini harus Masuk. orientasi komputasi. Betul, Semua. itu bisa masuk semua itu. Teks itu dibuat singkat dengan tujuan adalah bisa masuk ke dalam struktur semuanya. Empat menit lagi. Empat menit. Dua menit. Selesai. Pada saat jam istirahat, dua siswa SMA sedang asyik mengobrol di kantin. Ani, Mar, aku itu paling malas kalau ada acara keluarga. Maria, loh, bukannya senang dapat berketemu banyak saudara. Lagi pula kan banyak makanan. Ani, ih, makanan terus. Aku itu malas ketemu mereka. Maria, kok bisa? Soalnya pasti ibuku akan membanding-bandingkanku dengan saudara. Terus bibi-bibi atau om-omku akan komentar macam-macam. Emangnya aku barang dagangan apa? Dibanding-bandingkan dan dikomentari. Itu artinya mereka perhatian, sayang sama kamu. Sayang apanya? Kalau sayang itu didukung bukan dijatuhin. Bener juga sih, ya udah ah.
nanti kamu jangan main ke rumahku lagi ya. Loh, kenapa? Soalnya ibuku suka banding-bandingin aku sama kamu. Sebel tahu. Nah, ketemu unsur lucunya kamu? Ketemu kan? Oke, waktunya habis. Selesai ditaruh tugasnya, saya akan minta 2 kelompok untuk menyampaikan hasil identifikasinya. Tadi dari deret utara belum ada yang ke depan. Siapa yang bisa mewakili? Oke, silakan. Itu kelompok apa? Hah? Keledai. Oke, keledai. Keledai itu kuda yang kecil. Silakan ke depan. Yang lain disimak baik-baik ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keledai ingin menyampaikan hasil identifikasi. Saya Kiara Rani Majita, absen 26. Saya Gizela Edina Raya Valianda, absen 21. Yang pertama, orientasi. Pada saat jam istirahat, 2 siswa SMA sedang asik mengobrol di kantin. Komplikasi terdapat pada bagian percakapan Ani. Soalnya pasti ibuku akan membanding-bandingkanku dengan saudaraku. Terus bibi-bibi atau om-omku akan mengkomentar macam-macam. Emangnya aku bareng dagangan apa dibanding-bandingkan dan dikomentari? Maria, itu kan artinya mereka perhatian, sayang sama kamu. Ani, sayang apanya kalau sayang itu didukung bukan dijatuhin? Evaluasi. Maria, bener juga sih. Ya udah ah, nanti kamu jangan main ke rumahku lagi ya. Ani, loh kenapa? Maria, soalnya ibuku suka banding-bandingin aku sama kamu. Sebel tahu. Oke, terima kasih. Tutup, salam. Sekian presentasi dari kelompok keledai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki. Laki-laki. Nah, ini satu lagi karena pengen maju nanti maju, enggak apa-apa. Di sini satu lagi. Ini kelompok apa? Burung hantu. Oke, agak sini. Burung hantu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjabarkan dari diskusi kita mengenai tabel 2, yaitu tabel analisis struktur teks anekdot. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Moreno Yanuar Triantoni Putra dari absen 32. Nama saya Fahri Satya Dharma dari absen 16. Struktur yang pertama adalah orientasi, yaitu pada saat jam istirahat, 2 siswi SMA sedang asik mengobrol di kantin. Ani, marahku itu paling males kalau ada acara keluarga. Maria, loh, bukannya senang dapat ketemu banyak saudara, pula kan banyak makanan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan komplikasinya. Komplikasi ini ada pada bagian Ani, makanan terus. Aku itu malas ketemu mereka. Maria, kok bisa? Ani, soalnya pasti ibuku akan membanding-bandingkanku dengan saudara. Terus bibi-bibi dan om-omku akan komentar macam-macam. Emangnya aku bareng dagangan apa dibanding-bandingkan dan dikomentari? Maria, itu artinya mereka perhatian, sayang sama kamu. Ani, sayang apanya? Kalau sayang itu didukung bukan dijatuhkan. Maria, benar juga sih. Ya udah ah, nanti kamu jangan main ke rumahku lagi ya.
Evaluasi. Loh, kenapa Maria? Soalnya ibuku suka bandingin aku sama kamu, sebel tahu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terakhir tadi angkat tangan. Ini kelompok apa? Pinguin, oke. Sebelum pinguin presentasi, saya uji konsentrasi terakhir. Maju. Ini tepuk 1, 2, 3. Kalau saya bilang tepuk 1, maka kalian tepuk 1. Prak. Kalau saya bilang tepuk 2, prak. Kalau tepuk 3. Tapi kalau saya hanya bilang 1, maka kamu bilang 1, tidak perlu tepuk. Bilang 2 berarti kamu bilang 2. Oke, kita mulai. Tepuk 1. 1. Ada yang tepuk. Tepuk 2. Tepuk 1. 2. Oke, tepuk tangan. Ini fokusnya sedikit berkurang. Jam mulai siang ya. Waktunya makan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pinguin akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu dari teks perundungan tanda saya. Perkenalkan, saya Alia Farza dari absen 4. Saya Idri dari absen 23. Pada bagian orientasi terdapat pada saat jam istirahat, 2 siswi SMA sedang asyik mengobrol di kantin. Ani berkata, "Mar, aku tuh paling malas kalau ada acara keluarga." Lalu bagian komplikasinya, Maria berkata, "Loh, bukannya senang bisa ketemu banyak saudara. Lagi pula kan banyak makanan." Ani, "Ih, makanan terus. Aku tuh malas ketemu mereka." Maria, "Kok bisa?" Ani, soalnya pasti ibuku akan membandingkanku dengan saudaraku. Terus bibi-bibi atau om-omku akan komentar macam-macam. Emangnya aku barang dagangan apa dibanding-bandingkan dan dikomentari. Maria, itu artinya mereka perhatian, sayang sama kamu. Ani, sayang apanya? Kalau sayang itu didukung, bukan dijatuhi. Evaluasinya, Maria, bener juga sih. Ya udah nanti kamu jangan main ke rumahku lagi ya. Ani, loh kenapa? Maria, soalnya ibuku suka banding-bandingin aku sama kamu, sebel tahu. Oke. Ya, presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari ketiganya tadi itu sudah masuk ke struktur yang baik. Tetapi untuk jawabannya masih perlu kita bahas. Orientasi ini pengenalan tokoh. Yang memperkenalkan tokoh ada di bagian mana? Ya, pada saat jam istirahat 2 siswi SMA mengobrol di kantin. Itu masuk orientasi. Sedangkan yang masuk komplikasi sudah mulai di teks awal. Ani itu bisa masuk. Tadi saya sampaikan semuanya harus masuk. Jadi di awal itu dia sudah mengeluh. Berarti sudah masuk komplikasi. Mar, aku itu paling malas kalau ada acara keluarga. Sampai pada bagian sayang apanya? Kalau sayang itu didukung bukan dijatuhin. Terakhir adalah evaluasi. Mulai benar juga sih dan seterusnya. Artinya klimaks di bagian akhir adalah soalnya ibuku suka banding-bandingin aku sama kamu, sebel tahu. Nah, itu ada bagian lucu di akhir. Oke. Pembelajaran kita hari ini di materi kita sudah selesai. Kita masuk bagian akhir refleksi. Kira-kira yang sudah kita pelajari hari ini ada apa saja? Nah, apanya yang kita pelajari? Struktur. Dari yang LK pertama, dari tugas pertama ada apa? Ada tema. Ada masalah. Unsur humor. Pesan. Jadi simpulannya, anekdot adalah teks yang bertujuan untuk menyampaikan sebuah pesan melalui humor. Sampai sini paham? Tapi juga harus ada struktur yang sesuai.
sesuai. Oke, di pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang sumber dari sebuah berita. Ada berita, kemudian ada teks yang akan kita telaah dan kita identifikasi di pertemuan selanjutnya. Anak-anak bisa mengupload atau mengunggah hasil pekerjaan pada link yang sudah Bapak kirimkan di grup WA. Jadi hari ini sampai kegiatan. Nah, di bagian akhir kita saksikan sedikit teks anekdot sebelum kita akhiri. Juga hasil tugas. Oke, terima kasih. Itu terakhir yang bisa masuk. Jadi mereka menyampaikan pesan seolah-olah wakil rakyat ya tidur tapi uangnya mengalir. Itu humor tadi yang disampaikan lucu itu tapi mengena. Oke, sebelum saya akhiri bisa dipimpin doa. Ya, dari Regu Bebek tadi tidak ada yang itu ya. Lutfi dipimpin doa berdiri. Baik, terima kasih. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Sehat selalu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dan manfaat. Oke. Terima kasih Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.